Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview Manual Emerging Magic Emperor chapter 733, yang dimana di ini kita masih melihat pertarungan Jovan melawan si Yeli ini ya, atau murid naga lah ya. Tapi di sini menurut gue kelamaan ceritanya ya. Udah berapa chapter ini garing, terlalu garing menurut gue. Gak tahu kenapa kayak dilama-lamain. Yang tadinya udah di tahap mereka ini ya, kita kan udah tahu ya siapa yang menang. Ibaratnya dari prosesnya itu udah ketahuan guys, bukan hanya kita tahu gara-gara di MC ya, tapi dari prosesnya, dari Jovan yang mainin dia, dari Jovan pakai strategi lain ya, dari dia terdesak tapi pakai strategi ini, tapi tetap aja sama penulisnya ini kayak diperpanjang terus gitu, maksudnya di up terus, di buff terus si Yelin ini ya. Ya padahal mah Yelin ini juga udah ngeluarin seluruh kemampuannya, jadi menurut gue buat apa ya, buat apa di buff lagi ya kan, kayak boring aja gitu, nggak terlalu seru kalau menurut gue di sini. Nah di kesempatan ini kayaknya di chapter-chapter nantinya mungkin kan dia seminggu 3 kali ya, itu udah selesai ya, udah selesai. Dan kekalahan Yelin di sini, dengan dia di sini dia bisa belajar lah ya, bahwa bertarung itu bukan hanya tentang bertarung bisa sampai mati doang, tapi harus ada strategi yang dimana dia harus mengatur ya kan, jika ingin menang bukan hanya tentang kekuatan, tapi kecerdasan, terus teknik dan strateginya itu harus seperti apa dipikirin di setiap pertarungan ya, sehingga dia nggak terjebak oleh musuh. Apalagi Jovan ini juga bukan hanya mungkin kekuatannya nggak bisa dibanding sama Yelin, tapi kecerdasannya itu ya, gimana nggak cerdas saya, dia itu punya banyak pengalaman. Di sini Yelin tuh kalah sama pengalaman aja. Sebenarnya kalau kekuatan nggak kalah, karena si Jovan ini hidupnya udah lama banget, jadi otomatis dia udah pernah bertarung sama berbagai orang ya, artinya dia tahu kalau orang seperti ini harus gimana, seperti ini harus gimana, dan pengalamannya itu semuanya dipakai di setiap pertarungan. Pinternya itu dia ya guys ya, dia selalu belajar dari pengalamannya atau dari kesalahannya ya, sehingga sampai saat ini menurut gue Jovan cukup MC yang menurut gue cukup hati-hati ya, nggak banyak nggak banyak drama juga ya. Mungkin kalau itu termasuk strategi dia pakai drama ya, tapi jarang kalau gue lihat di sini. Nah untuk Yelin sendiri ini, seperti Yelin ini salah satu murid naga, dan naganya ini kayaknya kalau kita lihat di chapter sebelumnya itu apa ya kekuatannya, kata naga abadi ya. Jadi si Yelin ini sebelumnya itu manusia ya guys ya, bukan terlahir naga gitu aja. Jadi itu diangkat menjadi murid naga, diberikanlah beberapa sebagian kekuatan yang harus dilatih sama Yelin, sehingga Yelin ini bisa bertransformasi menjadi naga. Kalian lihat sendiri dari tangannya, dari tanduknya ya kan, itu semua mengcopy atau mencontoh sebuah, biar melihat ini kalau Yelin ini naga guys. Nah di sini di tangan Jovan pun si Yelin ini nggak bisa berbuat apa-apa ya, meskipun si Yelin mau marah-marah pun atau ngeluarin apa ya namanya ya maksimal lah. Tapi karena di sini diingetin sama para teman-temannya, si yang tadinya Yelin bingung kenapa dia kalah, yang lain tadinya udah kehilangan arah, yang udah nggak pakai teknik lagi, abis-abisan buat ngelawan Jovan, ini kembali santai ya, karena diingetin lagi nih sama si satu tuh gue lupa, sehingga di sini Jovan udah mulai ketar-ketir lagi. Di Jovan juga sih udah bisa guys ya, yang burungnya aja, yang hewan peliharaannya nggak bisa gitu, bikin si Yelin ini kayak apa ya, untuk mengeluarkan kulitnya bisa, tapi kayak untuk memberikan luka dalam tuh nggak bisa ya, karena tubuhnya itu sangat-sangat kuat. Burungnya aja apa bingung, burung thunder atau burung listrik ini nih ya, nggak bisa. Kayaknya Yelin ini tuh cocoknya ngelawan si God Santok
sama-sama kecil, sama-sama kuat, sama-sama menurut gua tengil ya, nggak mau kalah. Ini sih sama ya, untungnya si Santong itu kayak anak kecil banget ya, yang dimana cukup sama Jovan acting kalau dia bener sayang banget sama dia, nganggap anaknya, ya udah dia menjadi anak-anak. Erin kan ini beda ya, kalau Erin ini emang manusia yang dari lemah ya dia terus naik ya, diberikan kekuatan, dites dulu tuh sama naga ya, dites dulu sama naga sehingga pas naganya pas tesnya dia lulus ya udah diberikan kekuatan sama si naga. Kalau Jopa tahu sendiri ya di chapter awal. Nah di sini kita tahu yang burungnya ini udah lama nggak muncul ya, burung si Thunder ini udah lama banget malah nggak muncul. Tapi di sini dia tuh masih kayak biasa aja ya, burung Thunder ini belum apa karena ngelawan Lin. Karena bagi gue, menurut gue ini nggak ada kemajuan si burung ini. Dan sebenarnya bisa dia berevolusi lebih kuat lagi ya. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa di sini gue ngerasa si burungnya ini, peliharanya si Jafar ini kayak apa ya? Iya, kayaknya kekuatannya kayak sama aja di chapter sebelum pas yang ngelawan Jafar. Nah, beda cerita nanti sama Santong yang udah lebih kuat pastinya kan, udah lebih hebat lagi karena kan dia lagi benar-benar ada pelatihan tertutup yang ngebuat dia tuh ya udah sementara harus menjauh dari si Jovan ya, kalau enggak bakalan nemenin Jovan mulu tuh mana-mana. Apalagi si Gusanto ini kan orangnya bebal juga kadang. Tapi kan di sini dia ditugasin juga buat ngejagain kerajaan guys. Atau kalian lu dibalik bayang-bayang ya udah dikasih tugas gitu, lalu dia harus tinggal sini aja lah ya, biar si Java juga nggak repot mikirin clan law-nya yang di awal udah benar-benar apa namanya yang menjadi atau menemani dia ya, sehingga sampai saat ini udah mencapai keberhasilan yang tinggi. Dia sampai bisa melawan beberapa orang ya, sekarang udah menjadi juara 1 juga. Udah dipandang lah di semua klan di benua tersebut ya, nggak di benua yang luar. Oke guys, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi website aplikasi UX UI ya, desain grafis atau AI sampai bisa menghasilkan uang dari rumah, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara mulai dari nol, atau bisa DM juga aja, nanti gua masuk ke grup gratis. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.